Climate Change. My name is Dariana Nurpudraini. My name is Aprilia Kusuma. My name is Bila Satyana. My name is Muhammad Raditya Diansyah. So the first question is, are there any new diseases or pests affecting fish due to climate change? Belum. How does climate change affect fish catching in your area? Iya, ada perubahan. Penangkapan ikan kalau perubahan iklim itu memang ada pengaruh. Kira-kira apa pengaruhnya? Hujan. Itu cuaca. And the next question is, what are the biggest challenges you face due to extreme weather conditions such as rising water temperatures or flooding? Gelombang laut yang agak besar. Cuaca angin mempengaruhi gelombang. Kita menjaga lingkungan untuk kita itu untuk keseimbangan alam. Kalau kita itu pencemaran untuk mencegah pencemaran yang sebesar-besarnya, atau kita kalau banjir kadang itu Mbak ya? Kalau banjir air keruh, jadi ikan tidak mau di air yang keruh, maunya ikan itu di alam yang bersih, air yang Miss, first of all, let me introduce myself. I am Aprilia and Saya Muhammad Raditya Diansyah. first of all, may I know your name? Anissa Apriliana Hasana, lecturer of Social Economy of Fisheries, Universitas Brawijaya, PSDKU Kediri. Then here is my first question. Based on recent research, how does climate change impact aquatic economics and fish population? Oke, untuk first question berkaitan dengan climate change gitu ya. Perubahan iklim ini kan memberikan dampak yang sangat besar terhadap ekosistem, baik perairan yang ada di laut maupun yang ada di tawar. Nah, hal-hal yang berkaitan ini ada peningkatan suhu air, ada penurunan kualitas air, dan juga ada perubahan pola curah hujan dan siklus hidrologi. Nah, masing-masing ini berkaitan dengan hal-hal yang climate change kayak gitu. Pertama, kenaikan suhu global menyebabkan suhu air juga meningkat. Ini akan berdampak terhadap stres fisiologis pada ikan dan perubahan distribusi. Nah, untuk kualitas air sendiri juga akan menyebabkan peningkatan kejadian eutrofikasi dan juga peningkatan kejadian asidifikasi laut atau penyerapan CO2 yang berlebih. Nah, yang terakhir itu adalah perubahan pola curah hujan dan siklus hidrologi. Di situ akan menyebabkan banjir dan juga peningkatan sedimentasi dan juga penurunan debit sungai dan volume danau. Seperti itu. What are the best strategies that fish farmer can implement to cope with climate change? Nah, untuk strategi yang diterapkan oleh pembudidaya ikan itu, karena perubahan iklim atau climate change itu, kita bisa pemilihan spesies yang tahan terhadap perubahan iklim. Itu pembudidaya dapat memilih spesies ikan yang tahan terhadap fluktuasi suhu, memiliki toleransi tinggi terhadap kadar oksigen rendah, dan juga cepat tumbuh dan tidak terlalu sensitif terhadap kualitas air. And for the next question is, how can the policies or technologies help the fisheries sector adapt to climate change? Oke, untuk polisinya sendiri atau kebijakannya yang mendukung adaptasi iklim ini, pemerintah baik pusat maupun daerah kan sudah memiliki peran masing-masing ya. Nah, yang bisa diterapkan itu adalah kebijakan mitigasi dan tata kelola wilayah perairan. Itu seperti menetapkan zona perlindungan, melindungi daerah pemijahan ikan dan juga ekosistem penting. Dan juga ada subsidi dan insentif ramah iklim. Itu subsidi untuk alat budidaya hemat energi dan juga insentif bagi pembudidaya dan nelayan yang menerapkan praktek ramah lingkungan. Selain itu, di tingkat nelayan itu ada penangkapan ikan berkelanjutan, pengaturan musim tangkap, dan juga ukuran ikan tangkapan untuk mencegah overfishing.